Bab 324. Melawan Sheila Xiao. Setelah berkata seperti itu, beberapa pria itu pun pergi keluar. Eric Qin mengerutkan dahi, melihat ke arah kepergian orang-orang itu dan tanpa sadar mengepalkan tangan. Eric Qin berjalan ke sana melepaskan tali di tubuh Bella Fang, merobek selotip di mulutnya lalu duduk di sofa dan mulai berpikir. Bella Fang dengan cepat berlari ke sini dan berkata dengan panik, "Jangan pergi. Ini jelas sekali adalah sebuah jebakan." Eric Qin melihatnya sekilas dan berkata, "Vinola dan kakek Su ada di tangan mereka, apa aku mempunyai hak untuk menolak?" Tapi, Bella Fang masih ingin mengatakan sesuatu, tapi juga tidak tahu bagaimana menolak. Eric Qin berdiri dan berkata, "Aku pergi istirahat sebentar, kalau tidak ada apa-apa, jangan ganggu aku." Setelah selesai berkata, Eric Qin pun kembali ke kamarnya sendiri. Setelah berada sepanjang hari di dalam kamar, sampai jam 18, Eric Qin bersih-bersih sebentar, bersiap keluar rumah dan pergi ke Deep Cloud Villa. Tinggal sendiri di rumah, kunci rumah dengan baik. Tidak peduli siapapun yang datang, jangan buka pintu. Eric Qin melihat Bella Fang sekilas dan berpesan. Bella Fang menganggukkan kepala, wajahnya penuh dengan kecemasan. "Eric." Di saat Eric Qin bersiap keluar rumah, Bella Fang tiba-tiba teriak. "Apa lagi?" tanya Eric Qin. Bella Fang menggigit bibir dan berkata, Kamu berhati-hatilah." Eric Qin tersenyum, melambaikan tangan, tidak mengatakan apapun. Deep Cloud Villa adalah daerah aman yang paling maju, selain itu juga merupakan tempat perkumpulan orang kaya yang paling terkenal. Bangunan itu terbuat dari emas, sangat kuat, bahkan puncak Superior Master juga tidak dapat menghancurkannya. Sedangkan di sekitar villa penuh dengan CCTV, peralatan keamanan, kalau ingin diam-diam masuk ke dalam, rasanya hampir tidak mungkin. "Nyonya, Eric sudah datang." Setelah pengurus rumah melihat Eric Qin, dia segera melapor kepada Sheila Xiao di ruang baca. Sheila Xiao melihat sekilas jam tangannya dan berkata sambil tersenyum datar, "Lumayan tepat waktu. Apakah makanan sudah siap?" "Jawab Nyonya, semuanya sudah siap," kata pengurus rumah. "Baik." Sheila Xiao menganggukkan kepala, melangkahkan kaki, lalu dari lantai atas turun ke ruang makan. Eric Qin berdiri di ruang tamu yang besar ini dan melihat sekeliling dengan dingin. Setelah kerohaniannya terbuka, dia menyadari semuanya tidak bisa tertangkap. Semua tempat itu tidak tahu menggunakan trik apa, membuat kerohanian tidak bisa terbuka. Dengan cepat, Sheila Xiao turun tangga dan berjalan dengan wajah sombong. Di ruang tamu yang besar, hanya ada Sheila Xiao, Eric Qin, dan juga pengurus rumah. Mengenai apakah ada orang yang bersembunyi di dalam suatu tempat, tidak ada yang tahu. "Karena sudah datang, duduk saja," Sheila Xiao berkata dengan datar. Eric Qin bertanya dengan wajah dingin, "Di mana Vinola dan kakek Su?" Sheila Xiao melihat Eric Qin sekilas dan berkata dingin, "Eric, apa kau masih tidak mengerti sekarang? Kalau yang aku ingin kau lihat, kau baru bisa melihatnya. Sama seperti aku mengundangmu makan, kamu tidak mempunyai hak untuk menolak." Eric Qin berwajah dingin, tidak bisa menolak. Setelah duduk di meja makan, Sheila Xiao mengambil steak yang sudah dipotong, lalu memakannya dengan anggun. "Kamu mencariku ke sini sebenarnya karena masalah apa?" Eric Qin menarik napas dalam dan bertanya dengan tidak sabar. Mendengar itu, Sheila Xiao meletakkan garpu di tangannya. Sheila Xiao berkata sambil tersenyum kecil, "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Jangan mengira dirimu sudah melampaui tingkatan. Di mataku, kamu hanyalah mainan yang asal dimainkan. Kamu mencariku, hanya untuk menghinaku." Eric Qin bertanya dengan wajah dingin. "Menghinamu?" Sheila Xiao tertawa, "Ini juga termasuk menghina." Baru saja selesai berkata, pengurus rumah di belakang tiba-tiba memukul ke arah kepala Eric Qin. Eric Qin dengan cepat menangkap lengan orang itu dan bertanya dingin, "Apa maksudmu? Siapa yang mengizinkanmu untuk membalas?" Wajah Sheila Xiao dingin, "Letakkan tanganmu." Eric Qin menyipitkan mata, tidak bergerak. Sheila Xiao berjalan ke hadapan Eric Qin. Sheila Xiao menepuk wajah Eric Qin dan berkata, "Kalau kamu tidak ingin kakek dan cucu itu bermasalah, sebaiknya ikuti perintahku."
Mendengar perkataan itu, wajah Erik Kin seketika menjadi sangat masam. Erik Kin menggerakkan gigi, melepaskan tangan pengurus rumah, berdiri dan berkata, "Kamu ingin bagaimana? Silakan saja, tampar." Sheila Xiao teriak. Pengurus rumah menganggukkan kepala dan berkata, "Baik, Nyonya." Kemudian, pengurus rumah mengangkat tangan, menamparkan wajah Erik Kin. Pengurus rumah ini adalah seorang superior master. Kekuatannya sangat besar. Begitu tamparan itu diberikan, langsung membuat bibir Erik Kin berdarah. "Apa kamu tahu kenapa memukulmu?" Sheila Xiao bertanya dengan wajah dingin. Erik Kin tidak bersuara. Sheila Xiao mendengus, "Tamparan ini untuk ketidaksopananmu." Baru saja selesai berkata, pengurus rumah ini menamparkan wajah Erik Kin lagi. "Tamparan ini untuk kesombonganmu." Tamparan ketiga kembali datang. "Tamparan ini karena kamu memprovokasi harga diri keluarga Su." Sheila Xiao bicara terus dan pengurus rumah itu lanjut menamparkan. Dengan cepat, sebelah wajah Erik Kin membengkak merah. "Tamparan ini karena aku ingin memukulmu, tidak ada alasan lain." Sheila Xiao berkata datar. Erik Kin tidak bersuara, membuka mulut, lalu sebuah gigi terjatuh. "Apakah ini adalah keangkuhan di hatimu?" Erik Kin membuka mulut, gigi yang putih penuh dengan darah merah. Wajah Sheila Xiao dingin, "Apa yang kamu katakan?" "Maksudku, apa ini adalah keangkuhan yang kamu maksud? Dari menghina orang lain untuk menunjukkan kedudukanmu yang tinggi." Erik Kin mengelap darah di bibirnya dan tersenyum, "Sheila, kamu benar-benar menyedihkan." "Menyedihkan?" Sheila Xiao seketika marah besar, "Sekarang orang yang pukul adalah kamu. Aku yang mempunyai hak atas hidup dan matimu. Kamu bilang aku menyedihkan?" Erik Kin berkata dingin, "Meskipun orang yang dipukul adalah aku, tapi yang marah adalah kamu. Aku juga tidak perlu menyombongkan diriku untuk menunjukkan kedudukanku, semakin tidak perlu berlutut sepertimu baru bisa mendapatkan posisi hari ini. Tampangmu teriak-teriak, sungguh jelek." Perkataan itu seketika membuat wajah Sheila Xiao sangat masam. Hati Sheila Xiao seketika terbakar. Setiap perkataan Erik Kin, semuanya menusuk di hatinya. "Baik, baik." Sheila Xiao berkata, "Erik, kamu pintar bicara juga, lanjut tampar." "Baik, Nyonya." Pengurus rumah langsung menamparkan lagi. Jam 10 malam, sekujur tubuh Erik Kin penuh darah, terjatuh di dalam ruang tamu keluarga Su. Sheila Xiao menginjak di atas tubuh Erik Kin dan berkata dingin, "Sekarang siapa yang menyedihkan?" Sekujur tubuh Erik Kin penuh luka, bahkan bicara saja terasa sulit. Namun, dia tetap menggunakan sepenuh kekuatannya dan berkata sambil tersenyum, "Sheila, di mataku, kamu hanyalah seekor ayam kelas atas." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.